warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gendis Karawikinasi dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Volksnamen. Apa itu yang dimaksud Volksnamen? Oke, Volksnamen merupakan satu istilah yang dipakai pada sejarah Jawa untuk menyebut daerah-daerah yang berada di bawah otoritas 4 monarkis asli Jawa pecah dinasti Mataram Islam. Dibagi menjadi 4, yang pertama Kasunan Surakarta, yang kedua Kasultanan Yogyakarta, yang ketiga Kadipaten Mangkunegaran, setelah yang terakhir Kadipaten Pakualan. Daerah-daerah termasuk Volksnamen tersebut ada di pedalaman Jawa. Awalnya, Volksnamen membentang di sepanjang sisi selat, mulai dari sekitar Gunung Selamet di Jawa Tengah sampai dengan sekitar Gunung Kelut di Jawa Timur. Kondisi demikian berlangsung 75 tahun, yakni antara 1755 sampai dengan 1830. Sejak 1830, sebagai dampak kebijakan pemerintah kolonial Belanda pasca Perang Jawa di Ponorogo pada tahun 1825 sampai 1830, luas wilayah termasuk Volksnamen mecu secara drastis. Sejak tahun tersebut, Volksnamen tinggal termasuk daerah-daerah yang kini dikenal sebagai Eks-Kresidenan Surakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan, sejak 1946, tinggal Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualan saja. Daerah Volksnamen yang terbilang masih memiliki otonomi untuk menjalankan pemerintahan. Itu pun mewarnai pada kartun yang bertransformasi dalam bentuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan satu dari 34 provinsi dalam Republik Indonesia. Untuk Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran, penurunan sejak 1946 bisa dibilang benar-benar hilang otonomi bidang pemerintahan atas daerah-daerah yang antara 1830 sampai 1946 di bawah kekuasaan mereka. Sejak sekitar setelah proklamasi Indonesia, dua pecah dinasti Mataram Islam tersebut memang meski merelakan seluruh wilayahnya diambil alih pemerintahan Republik Indonesia. Bekas wilayah Kasunan dan Mangkunegaran lantas dijadikan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Kini, wilayah gabungan dari dua pecah dinasti Mataram Islam yang lazim dikenal sebagai wilayah Eks-Kresidenan Surakarta. Awalnya, ketika Mataram belum terpecah hanya ada satu raja, istilah yang dipakai dua oleh Belanda adalah Bovenlanden. Kata Dr. Sri Margana ketika diwawancari oleh tim riset dan dokumen Museum Ulen Lantalu pada 20 Juni 2014. Ketika kemudian terpecah menjadi 4, mereka Belanda lalu menuju Volksnamen. Ibu Dr. Sri Margana, Vorsten pada Volksnamen dalam bahasa Belanda berarti raja-raja atau penguasa-penguasa. Dengan demikian, Volksnamen berarti tanah raja-raja. Katanya lagi, penggunaan istilah Volksnamen dalam cocok dengan aturan hukum kolonial yang diperlakukan Belanda pada masa itu, yakni raja-raja penguasaan lokal keturunan dinas Mataram Islam. Di daerah Volksnamen, masing-masing menyandang status semi-otonom, boleh mengontrol wilayah mereka. Mengamati semua uraian tadi, bisa dikatakan bahwa istilah Volksnamen dipilih otoritas kolonial untuk menyebut daerah-daerah bekas kekuasaan Mataram Islam karena istilah itu terbilang paling diakrabi oleh orang Belanda. Istilah Volksnamen mampu menyederhanakan penyebutan bagi bekas Mataram Islam yang pasca 1755 terpecah menjadi 4 bagian yang besar. Istilah Volksnamen pada kenyataan adalah juga tandingan bagi istilah Mataram yang menurunkan bahasa Sanskerta berarti tanah air. Dan sejak media milenial 1 Masehi merupakan sebuah kata yang dihormati dalam masyarakat Jawa. Jadi pemakaian istilah Volksnamen adalah upaya Belanda memadamkan kepercayaan diri atau ingatan masyarakat Jawa terhadap kejayaan mereka di masa silam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.